Jadi mereka Betul. memandang Bunda Maria ini ya itu ya karena ada dasar asbabnya itu. Jadi sehingga akhirnya Bunda Maria pun harus mereka pandang berbeda daripada apa yang Katolik ajarkan. Tetapi tanpa mereka sadari dengan mereka berbuat itu, mereka sudah menyangkali karya Roh Kudus loh. Dalam arti Betul. kata bagaimana Setuju karya tuh. Roh Kudus mempersiapkan, iya kan? Artinya bagaimana karya Roh Kudus mempersiapkan seorang perempuan untuk kemudian dinaungi, tetapi mereka menistakan itu, mereka menyangkali itu, seolah-olah bahwa karya Roh Kudus tidak ada berperan dalam mempersiapkan Maria, membebaskan dia dari dosa sehingga dagingnya itu tidak bercacat celah, yang kemudian menyatu dan dikatakan terjadi inkarnasi itu, akhirnya kan menjadi tertolak oleh mereka sendiri hanya karena asbab itu yang saran saya janganlah kalian tidak suka dengan Katolik ataupun antipati terhadap Katolik, itu bukan persoalan, tetapi bagaimana kalian tetap setia dengan iman yang memang kalian imani. Bukan Betul. mengimani tetapi di saat bersamaan menistakan, melecehkan. Standar ganda, Nah, bro. seperti itu Paman. mungkin barangkali. Ini Iya. bukan standar ganda lagi ini. Ini sudah seperti macam apa dua sisi koin kan. Yang satunya ya, yang satunya terima, tetapi sisi yang satu menolak, begitu. Nah, makanya saya agak sulit untuk bisa memahami kira-kira logika berpikir mereka seperti apa. Mereka mungkin mengatakan bahwa kenapa malu jika Bunda Maria berdosa, Kristus lahir dari perempuan berdosa. Bukan persoalan malu. Ini persoalannya kalian meyakini bahwa Kristus manusia sempurna tanpa dosa untuk menebus orang berdosa. Tapi di saat bersamaan kalian mengimani bahwa dagingnya berdosa. Ini kan itu. Nalar sehatnya tuh jadi bingung kita, gitu. Ya dengan intinya mereka begini bro, kalau menurut analisa saya itu kan mereka menggiring supaya bahwa ajaran kita Katolik ini nyesat, tapi mereka nggak mengatakan sejelas itu supaya kita merasa berbeda dari perkataan dia bilang Maria berdosa itu kan sama aja dia menyangka Roh Kudus loh bro. Itu kalau menurut saya kenapa mereka masih menganggap itu Yesus itu Tuhan. Itu kan saya jadi aneh gitu loh bro, paman-paman. Iya, kan begini, mereka meyakini bahwa Kristus adalah manusia sempurna kan tanpa noda dosa. Karena dengan demikian dia bisa menjadi penebus atau menebus atau menjadi korban untuk menebus manusia yang berdosa kan begitu. Harus manusia yang tidak berdosa kan yang bisa menebus kan. Iya. Nah, tetapi di sisi lain mereka mengimani bahwa Bunda Maria berdosa, yang mana dengan kontradiksi gitu loh, paman. Ya kan, kalau saya orang bodoh nih. Ya lanjut paman Ivan. Iya, artinya di satu sisi mereka mengatakan Kristus kemanusiaan ataupun kemanusiaan Kristus sungguh-sungguh manusia itu tanpa noda dosa, tetapi di sisi lain mereka mengatakan bahwa daging yang kemanusiaan kedagingan Kristus yang diambil dari Bunda Maria itu adalah berdosa. Jadi ya menjilat menentang diri sendirilah. Tetapi yang dari saya yang prihatinnya bahwa karya Roh Kudus mereka nistakan, mereka hinakan karya Roh Kudus itu. Bagaimana oleh Yohanes Pembaptis sendiri dikatakan anak domba Allah, kok inilah anak domba Allah. Ini kan jelas sudah tidak ada lagi tafsir lain kan di situ bahwa yang akan dikorbankan itu kan sudah jelas sekali. Dan kalau kita berbicara tradisi Yudaisme kan selalu dituntut syarat tinggi ya untuk korban hewan korban itu tidak bercacat apa segala macam, usianya cukup apa segala macam, itu kan syaratnya kan sangat luar biasa kan. Itu hanya hewan kurban yang merupakan gambaran,
apalagi ini hewan, apalagi ini kurban yang sesungguhnya kurban sempurna kan, kok bisa mengambil daging yang berdosa? Nah itu logikanya di mana? Iya, benar, Artinya apa? jelas itu Paman Ivan. Saya kira itu kalau, ada. Oke, Saya silakan kira itu lanjut, ada silakan. Paman Petruk itu. Oke, silakan. Ya, Mungkin bisa silakan, menambahkan. Paman Petruk, silakan. Silakan Paman Selamat Petruk. malam Mbak Dia. Selamat malam malam. Mbak Dia. Bro Ivan, Bang Aziz, selamat malam Malam, semuanya. Malam Pak Petruk yang Maaf, ganteng. ini saya baru gabung nih, jadi mohon maaf mungkin kalau misalnya apa yang saya sampaikan itu sudah disampaikan, jadi mohon maaf ya, karena saya baru ikutin ini. Jadi begini ya, kita tanyakan aja pada Timothy, ya kitab itu dikatakan Bunda Maria berdosa apa enggak? Ada ayatnya enggak? Ada ayatnya enggak gitu loh, yang mengatakan bahwa Bunda Maria berdosa? Ya. Kan enggak ada ayatnya juga kan? Iya, betul. Mereka menggunakan surat Rasul Paulus yang mengatakan semua manusia sudah berdosa atau apalah, kurang lebih seperti itu kan, ada dalam surat ya, tapi kan, kalau di Perjanjian Lama kan ada belakangan bahwa Daud berdosa karena itu tahu kan nggak ada juga. Oh yang gini, Bang Gia, saya bisa minta tolong ya Bang Gia, mungkin cari web atau pernyataan yang penampakan Bunda Maria kepada Katarina Labuore. Katarina Labuore. Gimana Pak Petruk? Agak putus-putus. Mungkin cari search yang mungkin di kata Kobe ya, penampakan Bunda Maria kepada Santa Katarina Labuore. Oke. Nah itu gini, jadi kan dogma Maria dikandung tanpa noda dosa itu kan dicetuskan oleh Paus Pius IX ya, tanggal 8 Desember 1954 ya, kalau nggak salah, betul ya. Nah, ternyata sebelum dogma itu dicetuskan, 1854 kan? Ya, betul. Nah, ternyata sebelum dogma Maria dikandung tanpa noda itu dicetuskan oleh Paus Pius IX. Nah, itu ternyata Bunda Maria sudah menampakkan diri kepada Santa Katarina Labuore yang menyatakan bahwa akulah perawan yang dikandung tanpa noda dosa. Dan itu adalah 30 tahun sebelumnya. Jadi itu kan penampakan 1832 itu. Jadi sebelum dogma itu dicetuskan itu Bunda Maria sudah menyatakan dirinya seperti itu loh. Bisa dicek itu, makanya tadi saya mau tampilkan itu bisa dicek. Apa yang dikatakan Bunda Maria kepada Santa Katarina Labuore waktu menampakkan diri. Yang akhirnya yang ada medali wasiat itu loh. Yang medali wasiat Santa Katarina, nah, itu berasalnya dari penampakannya itu. Jadi dogmanya benar sekali. Bahkan sebelum dicatatkan sudah Bunda Maria menyatakan dirinya seperti itu. Artinya bahwa dogmanya ya yang dicetuskan oleh Paus Pius IX itu benar. Halo? Ya, silakan Paman. Nanti kan kalau sudah jelas Bang itu Bang. Halo, mengenai Paman. penampakannya. Halo. Ya, agak terputus-putus tadi. Ya, silakan. Mohon maaf. Nah itu Bang, bisa kan dicari Bang, itu waktu penampakan apa yang dikatakan Bunda Maria kepada Santa Katarina Labuore. Kalau sudah ketemu Bang. Tadi sudah dibahas sebenarnya Pak. Oh sudah dibahas ya. Jadi ya, mohon maaf. Jadi tadi kan kita tidak mengikuti dari awal Bang. Jadi mohon maaf. Jadi kalau sudah dibahas ya sudahlah, nggak usah diulangi lagi.
mohon maaf. Jadi itu aja Bang yang saya sampaikan Bang. Terima kasih. Agak putus-putus suaranya Paman ini, makanya saya susah untuk mendengarnya. Lanjut aja dulu Bang. Halo, Paman. Ini sinyalnya agak jelek ini. Sinyalnya agak jelek. Halo? Oh, gitu. Kalau bisa Pak Paman Petruk keluar dulu baru masuk lagi, putus-putus. Oke, terima kasih. Sudah terdengar belum suara kami, Paman? Bagus, clear. Ya. Ya, jadi Bapak Ibu tadi mungkin nggak kelihatan di sana. Tadi kan sudah tampil di sini ya. Jadi ada penampakan kepada Santa Katarina itu. Lalu di bawah di bawah bola bumi itu ya ada tulisan gitu ya. Nah, itu tulisannya, "Oh Maria yang dikandung tanpa noda dosa, doakanlah kami yang berlindung kepadamu." Ya, itu yang tadi dibahas oleh Paman Petruk ya. Oke. Tadi juga kita sudah menyinggungnya tadi ini ya. Nih, dalam suatu penampakan yang lain kepada Suster Katarina, melihat Bunda Maria berdiri di atas bulatan seperti bola dengan cahaya memancar dari kedua belah tangannya. Di bawahnya tertulis tulisan ini. Nah, dibuat ya sebelum adanya dogma itu juga sudah ada penampakan ini. Itu maksudnya tadi. Benar demikian ya Pak Ivan ya? Penampakan ini terjadi sebelum ada dogma tadi. Coba dilihat lagi ya. Kalau yang sepengetahuan saya nampaknya justru setelah formulasikan atau setelah didefinisikan dogma, terus kemudian tidak berselang lama memang ada penampakan yang mengukuhkan dogma tersebut.